Halo, salam semuanya. Kita ketemu lagi ya. Gak terasa udah mau lebaran, udah mau main maaf-maafan. Jadi sebelum lebaran saya maaf duluan. Saya minta maaf kalau bukan salah. Jangan langsung bilang salah apa nih Pak Simon. Enggak. Karena materi ini sebenarnya materi 2 jam. Tapi saya menyampaikannya harus apa namanya dipepet gitu ya supaya bisa singkat. Oke? Sebentar saya share dulu. Ini adalah materi yang sangat menarik. Pemimpin yang dihormati. Oke. Nah, jadi kalau bicara pemimpin yang dihormati ini secara natural, secara alami orang itu mengikuti seseorang yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dan saat dia mengikuti seseorang yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, orang itu akan mengatakan bahwa yang diikuti itu adalah seorang leader. Gitu ya. Nah, yang kedua, bila Anda tidak memerintah dengan rasa hormat, Anda juga tidak akan dapat memimpin, ya. Sehingga jadi kita itu harus bisa memerintah dengan rasa hormat atau memimpin dengan rasa hormat sehingga kita bisa dapatkan hormat itu. Oke. Nah, sekarang lihat ya, ini ada story ya. Saya bacakan story-nya, Bapak Ibu silakan dilihat gitu ya. Apa namanya materinya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat device-nya karena kekecilan, saya bacakan. Tapi waktu saya bacakan, jangan sampai tertidur. Oke? Karena ini jam-jam rawan, perut kenyang, di luar mendung, jangan sampai tertidur dengan ayunan-ayunan omongan saya ya. Dia bukanlah seorang wanita yang tampak sangat mengesankan. Tingginya hanya sedikit di atas 150 cm. Berusia akhir 30-an, dengan kulit coklat tua yang lapuk. Dia tidak bisa membaca atau menulis. Pakaian yang dikenakannya kasar dan usang. Ketika dia tersenyum, tampak jelas bahwa 2 gigi depannya telah hilang. Dia tinggal sendirian. Ceritanya, dia telah meninggalkan suaminya tanpa peringatan terlebih dulu ketika dia berusia 29 tahun. Suatu hari dia bangun, lalu dia pergi begitu saja. Dia berbicara dengan suaminya hanya sekali setelah itu. Bertahun-tahun kemudian, dia tidak pernah menyebut namanya lagi. Pekerjaannya terputus-putus. Sebagian besar waktunya dia ambil pekerjaan rumah tangga di hotel-hotel kecil, menggosok lantai, merapikan kamar, dan memasak. Tetapi hampir setiap musim semi dan musim gugur, dia akan menghilang dari tempat kerjanya. Kehabisan uang, lalu bekerja lagi untuk mengumpulkan sedikit uang yang dia bisa kumpulkan. Ketika dia bekerja keras dan tampak tangguh secara fisik. Tetapi dia juga dikenal bisa tiba-tiba tertidur di tengah-tengah percakapan. Kira-kira siapa yang akan menghormati wanita seperti ini? Ya, Bapak Ibu bisa baca ini ya. Coba lihat, tingginya aja 150 cm, ya kan ya. Masih lebih tinggi wanita-wanita Indonesia. Kulitnya hitam, ya, coklat tua, lapuk, ya gitu ya. Terus dibilang pakaian yang dikenakannya itu kasar. Ya, siapa yang bisa? Nah, sekarang kita lihat turun ke bawah ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ini cerita tentang Harriet Tubman ya. Jadi Harriet Tubman ini adalah kita baca ya. Jadi tentang kisah tentang Harriet nih ya. Siapa yang akan punya rasa hormat kepada Harriet? Jawabannya adalah 300 lebih budak yang mengikutinya menuju kebebasan keluar dari Amerika Serikat Selatan. Mereka mengakui dan menghormati kepemimpinannya. Saat itu tahun 1857. Ketika dia baru berusia 30 tahun, Harriet mampu pergi ke tanah penahanan dan membawa begitu banyak orang keluar dari perbudakan. Ya, Harriet memulai hidup sebagai budak. Dia lahir pada tahun 1820 dan dibesarkan di daratan Maryland, Amerika Serikat. Ketika dia berusia 13 tahun, dia menerima pukulan di kepalanya yang mengganggunya sepanjang hidupnya. Ketika itu, dia sedang berada di sebuah toko dan seorang penyelia kulit putih meminta bantuannya agar dia bisa mengejar budak yang melarikan diri. Ketika dia menolak dan menghalangi jalan penyelia, dia hampir mati. Pria itu melemparkan beban seberat 5 kilogram yang mengenai kepala Harriet. Dia hampir mati dan pemulihannya memakan waktu berbulan-bulan. Pada usia 24 tahun, dia menikah dengan John Tubman, seorang pria kulit hitam merdeka. Tetapi ketika Harriet berbicara dengan suaminya tentang melarikan diri menuju kebebasan di utara, suaminya tidak pernah mendengarnya. John mengatakan bahwa jika Harriet mencoba untuk pergi, John akan menyerahkannya. Ketika Harriet memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke utara pada tahun 1849,
dia melakukannya sendirian, tanpa sepatah kata pun disampaikan kepada suaminya. Penulis biografinya yang pertama, Sarah Bradford, mengatakan bahwa Harriet memberitahunya, "Saya telah memikirkan hal ini dalam pikiran saya. Ada satu dari dua hak yang saya miliki, yaitu kebebasan dan kematian. Jika saya tidak dapat memiliki yang satu, saya akan memiliki yang lainnya, karena tidak ada orang yang akan membawa saya hidup-hidup. Saya harus berjuang untuk kebebasan saya selama kekuatan saya masih ada. Dan ketika saatnya tiba bagi saya untuk pergi, Tuhan akan membiarkan kebebasan membawa saya." Harriet pergi ke Philadelphia, Pennsylvania melalui Underground Railroad, jaringan rahasia rel kereta api bagi orang kulit hitam bebas. Orang kulit putih pembebas budak dan Quaker yang membantu melarikan diri dari budak yang melarikan diri. Meskipun dirinya bebas, dia bersumpah untuk kembali ke Maryland dan membawa keluarganya keluar. Pada tahun 1850, ia melakukan perjalanan pulang pertamanya sebagai kondektur Underground Railroad, seseorang yang mengambil dan membimbing budak dengan bantuan simpatisan di sepanjang jalan. Setiap musim panas dan musim dingin, Harriet bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengumpulkan dana yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan pergi pulang ke selatan. Dan setiap musim semi dan musim gugur, dia mempertaruhkan nyawanya dengan pergi ke selatan dan kembali dengan lebih banyak orang. Dia tidak takut dan kepimimpinannya tidak tergoyahkan. Itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Dan ketika orang-orang yang bertanggung jawab goyah, dia sekuat baja. Harriet tahu budak yang kabur yang kembali akan dipukuli dan disiksa, sampai mereka memberikan informasi tentang siapa yang telah membantu mereka. Jadi, dia tidak pernah membiarkan siapapun yang dia bimbing menyerah. Orang mati tidak menceritakan dongeng. Dia akan memberitahu seorang budak yang lemah hati saat dia menodongkan pistol ke kepalanya. "Kamu pergi atau mati." Antara tahun 1850 dan 1860, Harriet membimbing lebih dari 300 orang, termasuk banyak dari anggota keluarganya sendiri. Dia melakukan 9 kali perjalanan dan sangat bangga dengan kenyataan bahwa dia tidak pernah kehilangan satu orang pun di bawah asuhannya. "Saya tidak pernah mengeluarkan kereta saya dari jalur," katanya suatu kali, "dan saya tidak pernah kehilangan penumpang." Orang kulit putih selatan memberi harga 12.000 untuk kepalanya, sebuah sayembara. Orang kulit hitam selatan hanya memanggilnya Musa. Pada awal perang saudara, dia telah membawa lebih banyak orang keluar dari perbudakan daripada orang Amerika lainnya dalam sejarah. Kulit hitam atau kulit putih, pria atau wanita. Harriet tampaknya merupakan calon yang tidak mungkin untuk pemimpin yang dihormati. Terlepas dari kondisinya, dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Alasannya sederhana. Orang secara alami mengikuti pemimpin lebih kuat dari diri mereka sendiri. Setiap orang yang berhubungan dengannya mengenali kemampuan kepemimpinannya yang kuat dan merasa terdorong untuk mengikutinya. Begitulah cara kerja pemimpin yang dihormati. Gitu ya? Oke, kita kembali lagi ya. Sekarang kita lihat ya. Jadi ceritanya ini adalah tentang cerita Harry Tubman ya. Harry Tubman. Nah, sekarang lihat nih. Ini adalah bukan permainan tebak-tebakan. Ya, Bapak Ibu lihat nih ya. Jadi di gambar satu ini Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Ada orang-orang, ada kotak-kotak dengan nomor. Jadi nomor ini adalah skill. Jadi kita bilang bahwa ada satu orang dengan skill pemimpin level 10. Ada satu orang dengan skill level 9 gitu ya. Kemudian ada yang level 1, level 2, level 3 gitu. Oke, level 4 dan seterusnya. Oke. Jadi, ketika sekelompok orang berkumpul untuk pertama kalinya, para pemimpin mengambil jalan mereka sendiri. Jadi orang-orang ini jalannya mencar-mencar, ya kan? Kalau kita lihat kan pasti yang jadi pemimpin adalah 10, 9, 7 dan 5. Inilah level pemimpin karena yang 4 duanya masih sebagai follower gitu ya. Orang tidak mengikuti orang lain secara tidak sengaja. Mereka mengikuti individu yang kepemimpinannya mereka hormati. Artinya, seseorang yang memiliki skor 8 dalam kepemimpinan masuk ke dalam suatu kelompok dan dia tidak akan mencari skor 6 untuk diikuti atau skor 5 untuk diikuti. Dia secara alami mengikuti 9 atau 10. Paham sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau ini satu kelompok, ya ada orang dengan skill kepemimpinan 10, ada orang dengan skill kepemimpinan 9, dan seterusnya. Ini kan nggak ada orang dengan skill kepemimpinan 8 ya levelnya.
Misalnya tiba-tiba masuklah orang dengan skill kepemimpinan level 8. Waktu dia masuk, dia melihat semua orang berjalan ke mana-mana gitu ya. Maksudnya mereka sibuk dengan masing-masing. Tetapi level 8 ini akhirnya bisa merasakan bahwa ada satu orang level 10, ada satu orang level 9. Orang yang skor 8 itu otomatis secara naluri dia mengikuti yang level 10 dan 9. Dia nggak mungkin ngikutin yang level 7 dan 5 gitu karena orang itu di bawahnya dia. Oke. Nah, jadi orang yang semakin kurang terampil akan mengikuti pemimpin yang semakin tinggi keterampilannya dan yang berbakat. Kadang-kadang seorang pemimpin yang kuat mungkin memilih untuk mengikuti seseorang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Tetapi kalau itu terjadi, itu karena ada alasannya. Misalnya apa? Pemimpin yang lebih kuat mungkin melakukannya untuk menghormati jabatan orang tersebut atau pencapaiannya di masa lalu. Jadi karena dia orang baru, ya dia untuk sementara ikutin dulu, ya kan, orang yang lama. Padahal orang yang lama skor kepemimpinannya di bawahnya dia sebenarnya. Tapi untuk sementara waktu dia ikutin dulu karena dia menghormati, gitu ya. Kemudian atau dia mungkin mengikuti rantai komando apa, dia mengikuti rantai komando. Jadi diperintahkan untuk ikut sama dia, ya ikut dia. Secara umum, pengikut tertarik pada orang-orang yang merupakan pemimpin yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Itulah prinsip pemimpin yang dihormati, ya. Jadi Bapak Ibu lagi nih ya, dimanapun Bapak Ibu tempatkan di dalam satu kelompok, Bapak Ibu pasti akan peka melihat siapa yang punya bakat pemimpin. Dan saat Bapak Ibu bisa melihat beberapa orang punya bakat pemimpin, Bapak Ibu akan membanding-bandingkan. Sehingga Bapak Ibu akan tahu bahwa siapa yang punya bakat pemimpin yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan Bapak Ibu akan otomatis mengikuti dia. Itu secara naluri ya. Oke, gambar yang kedua. Gambar yang kedua tuh sudah mulai lebih teratur nih. Karena yang skor 8, dia bisa mengikuti yang skor 10 dan 9. Maka mau nggak mau yang level 7 dan level 5 udah mulai ngerasa sepertinya ada figur nih yang bisa diikuti gitu ya. Makanya lihat panahnya sudah mulai bergeser kan, udah mulai mengarah ke sana gitu ya. Udah mulai mengarah ke sana. Nih, yang 5 udah mulai mengarah ke sana. Yang ini sudah mulai condong tapi belum lurus gitu ya. Jadi, setiap kali orang mulai berinteraksi, para pemimpin dalam kelompok segera mulai mengambil alih. Jadi kalau dalam kelompok itu orang yang punya skill pemimpin, dia secara naluri bisa ambil alih. Mereka berpikir dalam kaitannya dengan arah yang mereka ingin tuju, siapa yang ingin mereka bawa. Pada awalnya, orang mungkin membuat gerakan tentatif ke beberapa arah yang berbeda. Tetapi setelah orang-orang tersebut saling mengenal, ternyata tidak. Gitu ya, karena baru belum saling kenal, makanya bisa mencari-mencari. Tapi begitu dia sudah mulai mengenal, arahnya sudah mulai berubah. Sekarang kita lihat figur yang ketiga ya, tabel yang ketiga nih. Tabel yang ketiga ini lihat, orang-orang udah mulai mengikuti nomor 10. Jadi nomor 10 udah di depan, 7, 9 di bawahnya, ya kan, di bawahnya lagi, mereka sudah mulai satu arah dengan pemimpin yang skor 10. Ya, jadi butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali siapa pemimpin terkuat dan mulai mengikuti mereka. Biasanya semakin banyak kemampuan kepemimpinan yang dimiliki seseorang, semakin cepat dia mampu mengenali kelebihan dan kekurangan kepemimpinan orang lain. Pada waktunya, orang-orang dalam kelompok bergabung dan mengikuti pemimpin terkuat, atau mereka lebih memilih meninggalkan grup dan mengejar agenda mereka sendiri. Ya, gitu ya. Nah, lihat lagi. Sekarang, jadi bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin mendapatkan rasa hormat? Sekali lagi adalah coba tulis satu atau dua nama leader yang Anda hormati. Karena ini nanti untuk melihat apakah betul teori ini dengan nama orang yang Bapak Ibu tulis, gitu ya. Terus kemudian sebutkan kualitas dan karakteristik orang tersebut. Mengapa Anda memiliki rasa hormat kepada mereka? Kenapa Bapak Ibu bisa punya rasa hormat kepada para pemimpin itu? Saya sebutin satu atau dua. Oke? Kita lihat ya. Jadi, bagaimana leader mendapatkan rasa hormat? Yaitu dengan metode respect. Ya, respect ini adalah singkatan. Jadi, R-nya itu berasal dari kata hormati diri Anda sendiri dan orang-orang yang bekerja dengan Anda. Yaitu apa? Melebihi arah harapan orang lain. Ya, jadi saya udah baca translasinya aja ya, Bapak Ibu tinggal lihat slide-nya aja ya. S, berdiri teguh pada keyakinan. Makanya para pemimpin itu harus punya keyakinan. Kalau enggak, nanti yang A ngomong A, oh iya kayaknya lu bener ya. Yang B ngomong B, oh iya bener ya. Jangan gitu ya. Kemudian yang keempat, P, memiliki keamanan dan kedewasaan yang tidak biasa. Yang E, mengalami kesuksesan pribadi. Bagaimana bisa cerita, bagaimana bisa jadi teladan buat orang lain kalau nggak punya pengalaman kesuksesan pribadi. Yang C, berkontribusi untuk kesuksesan orang lain.
Jadi kalau seorang pemimpin sudah sukses, dia berkontribusi untuk menjadikan orang lain sukses. Yang T, berpikir jauh ke depan daripada orang lain. Jadi respect itu ya singkatannya respect yourself and those you work with. Exceed the expectation of others. Stand firm on your convictions. Possess uncommon security and maturity. Experience personal success. Contribute to the success of others. Think ahead of others gitu ya. Nah, kita kupas satu persatu ya. Oke. Jadi ketika orang-orang menaruh rasa hormat kepada Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, maka mereka mengikuti Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang pertama ya. Respect ya, respect hormati orang lain selalu dimulai dengan diri sendiri. Jadi begini ya, kalau Bapak Ibu bisa menghormati orang lain, Bapak Ibu harus menghormati diri sendiri dulu. Bagaimana caranya menghormati diri sendiri? Caranya begini, misalnya, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa misalnya meminta tim untuk join di satu event, sementara Bapak Ibu nggak join di event itu, gitu ya? Atau yang kedua misalnya, yuk kita fight yuk gitu misalnya, ayo kita tempur gitu misalnya gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu nggak mau mimpin di depan, disuruh orang lain yang mimpin di apa? Disuruh orang lain yang di depan supaya kalau ada tembakan atau ada apa, biar dia kena duluan gitu. Nah, ini yang namanya tidak menghargai diri sendiri. Kalau ada janjian sama orang, tunjukkan kualitas seorang leader, joinlah on time atau beberapa menit sebelumnya. Ini namanya menghargai diri sendiri, ya. Jadi tunjukkan kepada orang bahwa diri kita, diri Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, pertama-tama tunjukkan rasa hormat yang sehat untuk mereka dan untuk diri Bapak Ibu sendiri, ya. Sekarang lihat yang kedua. Yang kedua adalah pemimpin yang mendapatkan rasa hormat dari orang lain selalu melebihi harapan mereka. Mereka bekerja ekstra, mereka berjuang untuk mencapai kemenangan, dan mereka membawa orang lain sukses bersama mereka. Jadi Bapak Ibu gini ya, kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, Bapak Ibu sebenarnya ini rahasia ya sebenarnya ya, tapi jangan kasih tahu ya kepada yang di bawah. Sebenarnya Bapak Ibu dites loh sama bawahan Bapak Ibu. Bapak Ibu dites tuh, mereka mau cek Bapak Ibu itu kualitasnya seperti apa. Saya tahu ini bagaimana waktu setelah saya keluar dari Citibank, itu kan saya punya anak buah di Citibank itu 120 orang. Dari 120 itu yang direct, yang one down itu ada 12 orang. Nah, 12 orang yang direct itulah mereka ini semua sudah terpencar di bank macam-macam. Ada yang di CIB Niaga, ada yang di ABN AMRO, ada yang di mana lagi, ada yang di bank CIBC, yang China Bank tuh. Terus ada lagi apa lagi? Macam-macam deh ya. Ada apa namanya? Bukopin gitu ya. Ada di Mandiri. Jadi suatu saat tuh kita ketemu sama mereka. Apa yang mereka katakan? Bahwa mereka bilang gini, Bang, tahu nggak? Dulu sebenarnya abang kita tes loh, kata dia. Kenapa? Karena dia bilang begini kan, yang namanya exceed the expectation. Jadi kalau kalau bawahan Bapak Ibu minta tolong A, kalau Bapak Ibu bisa kasih A dan B dan C, itu melebihi ekspektasi. Itulah yang diharapkan mereka. Jadi mereka cerita gini, dulu waktu pertama kali saya jadi pemimpin mereka, waktu Citibank itu, saya kan masuk itu sebagai pegawai kontrak. Waktu saya masuk sebagai pegawai kontrak, orang yang paling junior itu sudah 3 tahun. Yang paling senior sudah 7 tahun, pegawai tetap loh. 1,5 tahun kemudian, saya diangkat jadi pegawai tetap. Setahun kemudian, saya diangkat jadi supervisornya mereka. Kebayang nggak? Mereka lihat saya orang pegawai kontrak, ya kan? Mereka orang permanen, ya. Mereka pegawai tetap. Mereka lihat saya di hire sebagai pegawai kontrak. Tiba-tiba 2,5 tahun kemudian, saya jadi supervisornya mereka. Mereka tes saya. Waktu itu salah satu dari mereka bilang, Bang, komputer gua rusak, kata dia. Harusnya dengan gampang, saya tinggal telepon helpdesk. Karena di perusahaan Amerika itu, segala sesuatu itu ada helpdesk gitu ya. Jadi saya telepon helpdesk, orang IT akan datang. Tapi saya nggak lakukan itu. Tujuan saya sebenarnya murni bahwa daripada lama, udah gua aja deh yang bawa ke ruang IT. Jadi tapi tujuan saya sebenarnya adalah, satu, supaya nggak lama. Kedua, saya mau belajar networknya itu seperti apa. Kenapa ini problem? Terus siapa orangnya di orang IT supaya saya kalau ada problem saya cari dia, supaya saya kenalan gitu ya. Tujuannya gitu. Dia nggak expect saya bahwa saya copotin itunya, komputernya. Jadi komputer itu di zaman itu tahun 995 masih green screen,
yang cuma keyboard sama layar, semuanya tuh aksesnya ke server gitu ya. Jadi green screen, hijau itunya ya, cuma tulisan aja gitu. Jadi mereknya IBM waktu itu. Nah, saya copotin, saya bawa ke ruang IT. Ya, ruang IT di lantai 4, saya waktu itu di lantai 23. Saya bawa, terus begitu udah saya tanya, "Kenapa ini rusak?" "Oh, ini gini 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 gini." Saya balikin lagi komputernya, saya lihat kabelnya, saya colokin, hidup gitu ya. Dan anak buah saya diem. Jadi mereka bilang bahwa mereka tadinya sulit buat respect saya katanya. Karena mereka bilang siapa ini orang? New kids on the block gitu ya. Orang baru masuk tiba-tiba jadi supervisor mereka. Berarti waktu saya jadi supervisor mereka, yang paling junior berarti sudah 5,5 tahun. Yang paling senior udah 9,5 tahun kerjanya, bayangin tuh. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat sini ya. Kalau Bapak Ibu punya bawahan, mereka berharap misalnya cuma dengerin cerita. Kalau Bapak Ibu ada action gitu, Bapak Ibu bisa ambil action supaya ekspektasinya melebihi dari mereka. Kalau anak buah saya tuh dulu bilang, "Bang, izin ya Bang, nggak masuk." Kenapa? Karena ada yang mau diurus di rumah. Oke, saya kasih, tapi tanpa sepengetahuan dia, saya datang ke rumahnya. Ya kan, saya cek kenapa. Sebenarnya saya tuh mau ini kan, saya punya value dulu tuh namanya trust but verify. Jadi ya gue percaya tapi gue verify gitu loh. Saya datang, ternyata betul istrinya sakit dan saya bawain sesuatu, ya kan, ternyata itu membekas di hatinya mereka. Bahwa saya itu punya perhatian khusus gitu-gitu ya. Oke. Ya. Jadi itulah pemimpin rasa hormat itu bisa kasih melebihi harapan mereka ya. Jadi itulah yang exit expectation. Oke. Sekarang yang ketiga S. Ya, pengikut menghormati seorang pemimpin yang menunjukkan keyakinan. Jadi, pemimpin terhebat memiliki visi untuk mencapai tujuan mereka. Dan mereka yakin mereka akan sampai di sana. Dan mereka bertindak berdasarkan keyakinan itu. Pengikut dapat merasakannya dan itu adalah salah satu alasan mereka bersedia bergabung dengan seorang pemimpin dan melakukan journey-nya, melakukan perjalanannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu ngomong sesuatu, mantaplah terhadap itu. Kalau belum bisa mantap, jangan diomongin dulu. Ya, mantap diomonginnya sehingga mereka bisa melihat bahwa apa yang diomongin itu mantap gitu dan kelihatan bahwa hari-hari perjalanannya menuju ke sana. Sehingga mereka akan happy, akan sukacita untuk ngikut ke arah sana. Gitu ya. Nah, itu yang namanya stand firm ya. Oke. Sekarang yang keempat nih. Pemimpin yang dihormati orang tidak mengambil semua pujian untuk kemenangan atas diri mereka sendiri. Mereka memberi sebanyak yang mereka bisa kepada orang-orang dan melakukan itu membutuhkan kedewasaan dan keamanan. Jadi artinya begini kan, kalau Bapak Ibu lihat ya bahwa yang keempat ini tuh tunjukkan kedewasaan gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang itu pencapaian anak buah atau bawahan, tunjukin bahwa itu pencapaian dia, jangan diklaim gitu loh. Ya, jangan diklaim, jangan mencuri gitu ya. Karena apa? Nanti akan kehilangan respect dari bawahan. Ya kan? Apalagi kalau misalnya bawahan bilang begini, saya punya usul, terus pemimpinnya, oh nggak bisa, itu sulit untuk dilakukan. Begitu dia ngomong sama atasannya lagi, dia curi ide itu. Dia bilang, gimana kalau begini? Pemimpinnya suka, terus dijalanin. Kan yang bawahannya bingung dong, gimana? Kamu tolak tapi kamu jalanin. Akhirnya kamu yang klaim bahwa itu seolah-olah dari kamu gitu. Gitu ya. Oke, sekarang yang kelima ya berikutnya ya, yang experience ini ya. Jadi Bapak Ibu gini kan, pemimpin itu tidak bisa menceritakan kesuksesan mereka dan membawa kesuksesan ke orang lain kalau tidak pernah sukses. Makanya seorang pemimpin itu harus ngalamin dulu sukses, ya kan? Makanya kalau misalnya punya satu goals gitu, melibatkan banyak orang, sulit untuk membawa orang ini percaya, ambil satu contoh sebagai success story. Gitu ya, itu caranya ya, triknya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, pemimpin memberikan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Jadi kalau bawahan itu mau sukses, tanya sama mereka, apa yang dibutuhkan? Gitu ya. Kalau dulu saya di Citibank itu, kenapa saya sering pakai Citibank gitu ya? Karena saya belum pernah melihat company itu modelnya, cara itunya seperti Citibank. Jadi Citibank itu begini modelnya. Gimana caranya mencapai goals satu tujuan? Berapapun harganya akan dibayar. Yang penting itu ya. Nah, kalau saya dulu dibilang begini, Mon, terserah lu mau bikin apa, anggap aja perusahaan ini punya lu, pokoknya end up-nya adalah profit lu segini, gitu. Ya kan, lu bisa bawa profit sekian. Jadi, saya boleh bereksperimen, mau ngapain, mau ngeluarin expense banyak, selama saya bisa deliver profit segitu, maka company happy. Ya, belum pernah saya lihat loh, kalau di company lain nggak pernah begitu.
Itu yang bedanya ya. Oke, kemudian yang terakhir, pemimpin yang lemah percaya bahwa posisi atau gelar mereka pantas dihormati. Pemimpin yang lemah. Tetapi pemimpin yang kuat tahu bahwa mereka harus mendapatkannya. Jadi, hormat itu bukannya dapat, gitu ya. Jadi, trust atau honor itu is not given, gitu ya, but gain, gitu ya. Ini ya, itunya apa namanya, value-nya ya, bahwa kepercayaan dan hormat itu bukannya dikasih, tapi didapatkan. Oke, kita lihat lagi. Jadi, ingatlah bahwa orang yang menghormati seorang pemimpin karena alasan yang berbeda, hasilnya adalah begini. Kalau orang menghormati Bapak Ibu sebagai seorang pribadi, mereka akan mengagumi Bapak Ibu. Ketika orang menghormati Bapak Ibu sebagai teman, mereka mencintai Bapak Ibu. Ketika orang menghormati Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, maka mereka akan mengikuti Bapak Ibu. Sekarang bayangkan, kalau ketiga ini Bapak Ibu bisa mainkan menjadi seorang yang bisa dihormati, ya sebagai pemimpin, yang dihormati sebagai teman, dan dihormati sebagai seorang pribadi, maka mereka nggak cuma mengikuti, mereka mencintai, dan mereka mengagumi. Mengagumi di sini bukan berarti melewati Tuhan, bukan ya. Tapi mengagumi artinya dia cerita kepada orang bahwa saya bisa begini karena pemimpin saya yang gitu. Itu artinya ya. Oke. Sekarang lihat begini ya, ada banyak macam rasa hormat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Rasa rasa hormat itu karena Bapak Ibu memiliki perilaku yang baik, bisa dapat gitu. Bisa juga rasa hormat karena bawahan Bapak Ibu sudah pernah mencapai sukses dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bidang usaha. Jadi dia seperti punya rasa utang budi. Rasa hormat kepimpinan bagi para pemimpin kelas dunia yang telah menghabiskan hidup mereka membawa orang ke level yang berbeda, misalnya rasa hormat yang dimiliki orang terhadap Bunda Teresa. Ini saya cerita sama Bapak Ibu ya, saya cerita nggak ya? Ada seorang bilang sama Bunda Teresa gini, cara ngatur uang bukan begitu, Bunda Teresa, Mother Teresa. Harusnya begini, 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 begini katanya. Terus bilang gini, anak muda, saya itu rumus ngatur uangnya Tuhan beri, saya salurkan. Tuhan beri, saya salurkan. Udah gitu aja, gak usah pusing katanya gitu. Karena itulah makanya orang tersebut bilang, oke, kalau begitu saya mengabdi kepada Anda dan saya akan menjadi pengelola keuangan Anda. Ya sesimpel itu aja bayangin ya, orang bisa ngikut dia ya. Lihat Yesus ya, dia tidak pernah ngomong ikut laku, dia cuma bilang ke 12 orang aja ikut laku. Ya kan, karena orang-orang itu orang-orang profesional. Tapi selebihnya seperti ada magnet di Yesus kan. Kemana Yesus pergi, banyak orang ngikutin dia. Ya, sekarang lihat 5 tingkat kepemimpinan. Ya, satu adalah posisi, kedua karena izin, ketiga karena produksi, karena pengembangan orang, karena kepribadian. Ya, jadi alat kepemimpinan yang menempatkan rasa hormat semacam itu ke dalam satu perspektif gitu ya, satu pandangan. Oke, kita dulu pertama mengenai posisi ya. Jadi tingkat kepemimpinan terendah untuk setiap orang didasarkan pada jabatan atau deskripsi pekerjaan. Jadi posisi itu begini, orang mengikuti seorang pemimpin hanya karena dia disebut bos atau pemimpin tim, maka dia adalah pemimpin posisi. Jadi artinya kalau saya bilang, eh semua dengerin ya, A ini adalah pemimpin kalian gitu ya. Berarti dia itu adalah pemimpin posisi. Karena dia hanya dipanggil bos. Nah, dulu waktu saya di Citibank itu dan di company lain itu, saya paling gak suka dipanggil bos sama anak buah saya. Kenapa? Karena saya hafal nama kan. Saya udah pernah bilang sama Bapak Ibu ya, saya hafal nama. Jadi saya nggak suka dipanggil bos. Kalau orang panggil bos, saya bilang gini sama dia, pasti lu nggak tahu nama gua kan? Saya bilang gitu, ya kan? Kadang lu panggil gua bos. Ya kan, dia senyum-senyum aja gitu ya. Makanya lu jangan panggil gua bos gitu. Panggil aja nama gitu. Karena di situ kan kita panggilnya nama ya. Oke. Jadi orang-orang mengikuti hanya karena mereka harus atau mereka mengira hanya melakukannya. Jadi cara terbaik untuk mengetahui apakah Bapak Ibu seorang pemimpin posisi adalah meminta orang untuk mengikuti melampaui batas otoritas yang Bapak Ibu miliki. Jika enggak, berarti ada di level posisi. Gitu ya. Oke. Nah, yang dua, izin. Jadi di sini adalah didasarkan pada hubungan seorang pemimpin dengan orang-orangnya. Jadi saat pengikut tumbuh menyukai dan mempercayai seorang pemimpin, mereka mulai mengikuti karena mereka menginginkannya. Ketika Bapak Ibu memiliki izin untuk memimpin, seluruh proses kepemimpinan menjadi lebih menyenangkan bagi semua orang. Tetapi hubungan positif saja tidak cukup kuat untuk menciptakan kepemimpinan yang langgeng. Untuk mulai menuai hasil dari kepemimpinan positif, Bapak Ibu harus naik ke tingkat berikutnya.
gitu ya. Apa tingkat berikutnya? Produksi. Oke. Jadi sebagai tingkat produksi, pengaruh diperkuat dan rasa hormat meningkat karena pencapaian yang dicapai oleh pemimpin bersama-sama dengan timnya, ya, bersama-sama dengan orangnya. Jadi orang-orang mulai mengikuti karena apa yang dilakukan pemimpin untuk tim. Jadi mereka udah bisa melihat hasilnya karena produksi kan sudah melihat hasilnya gitu ya. Maka mereka makin menghormati. Di tingkat produksi ini Bapak Ibu, pemimpin dan pengikut mulai mengalami kesuksesan bersama. Jika Bapak Ibu mencapai level ini, Bapak Ibu dan tim dapat mencapai banyak tujuan. Tetapi untuk mengalami dampak kehidupan yang tergantung dan kesuksesan yang langgeng, Bapak Ibu harus mengambil lompatan ke tingkat berikutnya lagi. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu udah sampai di sini artinya udah bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa bikin satu apa namanya ya, eh, milestone gitu ya, satu milestone. Kalau misalnya mencapai suatu, dulu saya bikin begitu sama tim ya. Ada target yang dikasih sama perusahaan, kalau kita tercapai, kita bikin celebration gitu ya, bahwa ada satu milestone yang kita bisa capai. Kita bikin lagi milestone berikutnya, capai lagi bersama-sama, sehingga mereka melihatnya happy ya. Oke, yang keempat, pengembangan orang. Pada level pengembangan orang, pemimpin membantu orang berkembang untuk mencapai potensinya. Seorang pemimpin yang naik ke tingkat pengembangan orang mengubah fokusnya. Jadi fokusnya sudah nggak lagi fokus sudah berubah dari menginspirasi dan memimpin pengikut menjadi mengembangkan dan memimpin pemimpin lainnya. Jadi level udah naik lagi. Kalau tadi kan produksi, artinya apa? Bersama-sama dengan bawahan mencapai sukses. Setelah dia naik lagi ke level pengembangan orang. Di level sini, dia udah nggak lagi menginspirasi, udah nggak lagi memimpin pengikut. Tetapi apa? Dia sudah mulai mengembangkan dan memimpin pemimpin. Itu ya bedanya ya. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi orang yang pengembang ini di level ini, Bapak Ibu berusaha untuk memproduksi kepemimpinan Bapak Ibu pada orang lain dan membantu orang mencapai potensi mereka. Pertanyaannya begini kan, Bapak Ibu kenal nggak satu persatu timnya Bapak Ibu? Pernah ngobrol sama mereka nggak satu persatu? Pernah spend waktu nggak? Saya Bapak Ibu ya tanpa Bapak Ibu ketahui, saya spend waktu satu persatu sama tim saya loh. Saya cari tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, di mana dia tempat yang saya bisa mentor, di mana tempat saya diasah. Walaupun begitu, saya juga belajar dari mereka. Ternyata mereka juga banyak hal-hal positif yang saya bisa belajar dari mereka gitu. Makanya seorang pemimpin Bapak Ibu ya, saya kasih tahu ya, 80% waktu Bapak Ibu adalah lebih banyak dengan orang. Kalau Bapak Ibu kurang dari 80%, Bapak Ibu belum sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu harusnya sibuk ngurusin orang. Kalau dia lebih banyak ngurusin administrasi, berarti dia adalah follower. Dia adalah orang admin gitu, ya. Jadi waktu yang Bapak Ibu habiskan dengan orang lain adalah investasi. Makanya 80-20 rumusnya kan. 80-20 rule sebagai seorang pemimpin adalah spend 80% dari waktu yang Bapak Ibu punya untuk investasi di orang. Sehingga apa? Suatu saat nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa waktu yang Bapak Ibu investasikan menjadi leader, menjadi leader, menjadi leader, menjadi leader. Gitu ya. Itu hanya masalah waktu aja, tapi investasi tidak pernah kembali sia-sia. Akibatnya apa? Rasa hormat Bapak Ibu tidak hanya untuk apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk tim, tetapi juga untuk apa yang telah Bapak Ibu lakukan di level ini, Bapak Ibu, di level pengembangan ini, Bapak Ibu sudah investasikan waktu ya. Disinilah pertumbuhan jangka panjang terjadi. Komitmen untuk mengembangkan pemimpin memastikan pertumbuhan individu dan organisasi yang berkelanjutan. Berusahalah untuk tetap di level ini. Oke. Oke, thank you Felix sudah ngasih tahu ya, sampai sekarang masih belum pulih itunya internetnya. Oke, kepribadian 5 yang kepribadian. Jadi tingkat kepemimpinan yang kelima itu dan tertinggi adalah kepribadian. Ya, jadi di level kepribadian ini seorang pemimpin yang menghabiskan hidupnya mengembangkan orang dan organisasi membuat dampak yang luar biasa begitu lama sehingga orang mengikutinya karena siapa dia dan apa yang dia wakili. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, sebagai seorang pemimpin sudah tidak lagi bercita-cita, Anda tidak bisa lagi, Bapak Ibu nggak bisa lagi bercita-cita mencapai level 5. Hal terbaik yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah meningkatkan melalui 4 level pertama dengan sebanyak mungkin individu dengan tujuan menambah nilai dalam hidup mereka. Lakukan itu sepanjang hidup Bapak Ibu, sisanya akan menyusul. Ya, jadi di level ini akan otomatis didapat.
Jadi Bapak Ibu jangan mengejar yang nomor 5, kejarlah nomor 1 sampai 4, habiskan waktu banyak di sana, nomor 5 akan otomatis. Oke, sekarang kita lihat Daud Bapak Ibu. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Jadi lihat ya, bahwa Daud itu dikejar-kejar sama Saul, dia ngumpet di Gua Adulam. Waktu dia ngumpet di Gua Adulam, ada sekelompok orang mengabdikan dirinya ikut dia. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Lihat ya, 400 orang ikut Daud waktu Daud itu lari ke Gua Adulam sembunyi. Orang ini bukan orang sukses yang ikut Daud. Orang ini siapa? Orang ini adalah orang yang sakit hati, bayangin loh. Orang yang dikejar-kejar utang, ya kan? Kemudian apa? Orang yang dalam kesukaran. Gitu. Nah, Bapak Ibu pasti akan ada pemimpin yang Tuhan kirim. Kenapa Tuhan kirim ke orang-orang yang bermasalah? Berarti Bapak Ibu adalah Daud, ya kan? Dan Gua Adulam, gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, bahwa Tuhan pasti punya rencana. Kenapa orang-orang ini setia? Bapak Ibu lihat yang berikutnya. Oke, pada saat Daud itu menemani pasukannya itu orang-orang yang gua dalam tadi yang 400 orang tadi, 400 orang itu pernah kelaparan sama Daud. Daud masuk ke tempat ke kemah Tuhan, ada roti kudus. Roti itu hanya boleh dimakan oleh imam. Daud ambil roti itu. Kata Daud apa? Orang-orangku kelaparan katanya. Lihat ya. Itulah makanya Daud dapat respect. Kenapa? Karena Daud tidak meninggalkan mereka. Daud urusin hidup dari timnya sampai hidupnya juga diurusin sama dia. Gitu ya. Makanya itulah akhirnya Daud dapat respect. Nah, kita lihat 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 44. Jadi Daud itu suruh anak buahnya pergi ke tempat satu orang namanya Nabal. Jadi Nabal ini orang kaya, dia punya banyak domba dan dia lagi gunting bulu dombanya. Jadi Daud bilang suruh pergi anak buahnya untuk bilang kepada Nabal, apa kabar? Dapat salam dari pemimpin kita gitu, kasar gitu ya. Maksudnya itu adalah supaya Nabal tahu bahwa di Daud ini ada kontribusi di dalam keamanan peternakannya Nabal. Apa yang terjadi? Nabal responnya gini, siapa itu Daud? Katanya gitu. Saya nggak kenal dia, katanya gitu ya kan. Nah, pergilah anak buahnya Daud, sampaikan ke Daud. Ternyata responnya nggak baik. Daud bilang apa? Bawa ini pedang, katanya gitu ya. Datengin lagi si Nabal gitu. Nah, terus para bujangnya Nabal ngadu ke Abigail. Nah, Abigail di sini kan adalah orang yang punya hikmat gitu ya. Makanya Abigail itu akhirnya dijadikan istrinya Daud. Ya, jadi Abigail ini istri Nabal, dia punya hikmat. Bujangnya Nabal itu datang ke Abigail. Ibu Abigail, Mama Abigail gitu ya. Mama Abigail, Daud itu orang baik sama 400 orangnya. Baiknya apa? Dia menjaga peternakan kita. Makanya semua dombanya baik, sehat gitu. Ya kan, nggak ada yang hilang. Jadi Daud itu betul-betul dia jaga. Jadi maksudnya itu supaya Nabal itu ingat dan mereka tuh cuma butuh makan gitu. Nah, Abigail tahu itu, makanya Abigail itu tidak ngomong ke Nabal, terus dia langsung ambil 200 roti, dua buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berarti gandum, 100 buah kue kismis, dan 100 kue ara, dan 200 kue ara. Dibawalah itu semuanya ke atas keledai, terus dibawa ke Daud, dikasih. Ya kan? Terus akhirnya apa? Abigail bilang, udah gak usah dipikirkan yang lain, aku sudah bawa ini kepada Daud. Gitu ya. Lihat-lihat ya. Itulah yang Daud lakukan kepada timnya. Makanya timnya sangat menghormati Daud. Nah, saat ini Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kan, bagaimana tahunya? Apakah saya ini sudah di level itu? Apakah saya ini sudah mendapatkan respect gitu ya? Sudah mendapatkan rasa hormat dari tim? Ada 2 tes Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu belum bisa menjawab tes ini atau belum pernah melakukan tes ini, Bapak Ibu ada PR untuk melakukan nomor 1 sampai nomor 4. Jadi pemimpin sebagai posisi, sebagai izin, sebagai produksi, sebagai pengembangan gitu ya. Itu nomor 4 itu, karena nanti yang kelimanya kepribadian akan otomatis. 2 tes, Bapak Ibu siap ya? Saya minta Bapak Ibu coba renungkan ini ya. Saya mau begini loh. Materi ini materi berharga Bapak Ibu. Materi ini materi mahal.
Ya, saya kasih tahu nih materi ini materi mahal. 1 jam materi ini harganya 5 juta, Bapak Ibu. Materi ini nggak cukup 1 jam, minimal 2 jam. Jadi kalau materi ini disampaikan, ini minimal 10 juta. Ya, kalau dibilang kok nggak terlalu mahal lah 10 juta, betul. Tapi materinya ada 14 materi. Ya, saling sambung menyambung. Dari 14 itu saya berikan kepada Bapak Ibu 4. Ya, dan 4 itu 3 ini yang ketiga. Ya kan ya? Jadi saya minta Bapak Ibu coba renungkan ini. Kalau enggak Bapak Ibu perlu diasah kembali ya kan ya untuk level pemimpinnya supaya semakin baik, mendekatlah kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan tuntunan dari Tuhan dan dapatkan mentor juga yang bisa menuntun. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, lihat respon Bapak Ibu kalau Bapak Ibu minta komitmen dari bawahan Bapak Ibu. Bisa enggak? Ayo, siapa yang bisa pelayanan misalnya? Oh, sorry, ada kerjaan. Wah, alasan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, siap, gitu misalnya, ya kan ya. Semua siap, nggak ada yang nggak. Berarti Bapak Ibu sudah sampai level, sudah dapat rasa hormat. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, materi ini bukan untuk memojokkan Bapak Ibu, tidak untuk mengintimidasi, tapi untuk merenungkan supaya Bapak Ibu tahu bahwa dari awal sudah disampaikan ada cara bagaimana untuk bisa mengukur diri kita. Jadi hanya diri kita yang tahu, ya. Lihat respon dari tim atau dari bawahan Bapak Ibu saat Bapak Ibu minta komitmen dari mereka. Itu ya, oke? Yang kedua, lihat respon bawahan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu minta mereka untuk berubah. Mau nggak dia berubah? Apakah dia responnya malah ninggalin Bapak Ibu atau dia mau berubah? Karena kalau orang mau berubah, berarti dia mau menerima kata-kata, menerima semua nasihat yang diberikan oleh Bapak Ibu. Betul kan? Jadi itu yang kedua ya. Jadi 2 tes inilah Bapak Ibu tolong renungkan di sepanjang malam, nanti malam tidur. Jangan sampai nggak bisa tidur, tetapi kalau belum, berubahlah menuju ke arah sini. Makanya sebagai pemimpin, Pak Jojo punya kerinduan untuk memperlengkapi Bapak Ibu. Jadi setiap kali ada leaders meeting, tolong serius gitu ya, bahwa ada orang-orang pemimpin yang menginvestasikan waktunya, yang menyiapkan bahan, yang berpikir, supaya ilmu atau skill Bapak Ibu tuh bisa terasah gitu. Sehingga Bapak Ibu levelnya naik. Jadi tahun 2002 kalau sudah 2022 kalau sudah lewat, bawahan Bapak Ibu akan bilang, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Ci, terima kasih ya Ko. Tahun 2022 saya bertambah nih, saya bertumbuh. Gitu ya. Jadi itu tujuannya, oke? Jadi saya summary ya. Jadi summary-nya adalah begini. 2 poin pertama dulu. Rasa hormat adalah tingkat kepemimpinan yang tertinggi. Rasa hormat adalah masalah kepemimpinan, bukan posisi, bukan gelar, bukan jenis kelamin. Gitu ya. Nah, 2 yang berikutnya. Pemimpin yang kuat tahu bahwa mereka harus mendapatkan rasa hormat dari orang-orangnya. Jadi, trust and respect is not given, but gain. Gitu ya. Jadi didapatkan. Yang keempat, saat seorang pemimpin dihormati, orang akan mengikuti pemimpinnya. Ya, jadi kalau saya disuruh, mereka akan ikut. Sama seperti Yesus, kayak magnet, sama kayak Daud. Dia butuh pasukan untuk mengalahkan ini, semua siap, ya kan ya. Kita hajar ini siap. Pokoknya semua siap gitu. Tapi kalau nggak siap, nah itu yang menjadi bahan perenungan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan.